Halo semuanya, pada saat ini perkenalkan nama saya Angelika Adinda Maharani. Saat ini saya akan membahas materi mengenai penilaian risiko pengendalian dan merancang pengujian pengendalian. Untuk itu, mari kita simak video selanjutnya. Nah teman-teman, sebelum kita masuk ke dalam penilaian risiko pengendalian, kita harus mengerti dahulu apa itu risiko pengendalian. Jadi, risiko pengendalian itu adalah kemungkinan salah saji material dalam suatu laporan keuangan. Misalnya tidak ada pengendalian internal yang relevan untuk mengurangi risiko tertentu, atau juga pengendalian internal dalam perusahaan itu tidak berfungsi. Nah, setelah kita sudah mengetahui apa itu risiko pengendalian, saatnya kita masuk ke dalam penilaian risiko pengendalian. Apa itu penilaian risiko pengendalian? Nah, jadi penilaian risiko pengendalian itu merupakan suatu proses mengevaluasi efektivitas pengendalian intern suatu entitas dalam mencegah atau mendeteksi salah saji yang material dalam laporan keuangan. Nah, dalam melakukan penilaian tersebut tentunya ada tujuan. Tujuannya yaitu membantu auditor dalam membuat suatu pertimbangan mengenai resiko salah saji yang material dalam asersi laporan keuangan. Nah, saat ini kita akan masuk ke dalam langkah-langkah penilaian risiko pengendalian. Yang pertama, mempertimbangkan pengetahuan yang diperoleh dari prosedur untuk memperoleh suatu pemahaman. Seperti auditor melaksanakan prosedur atau memperoleh suatu pemahaman mengenai pengendalian intern untuk asersi laporan keuangan yang signifikan. Ketika auditor memperoleh suatu pemahaman mengenai pengendalian intern, ia biasanya akan membuat pertanyaan mengamati pelaksanaan tugas dan pengendalian, serta juga memeriksa dokumen-dokumen. Dalam proses tersebut, auditor mungkin akan memperoleh bukti yang akan mengizinkan untuk menilai risiko pengendalian di bawah maksimum. Biasanya, bukti tersebut tidak cukup mengizinkan auditor menilai risiko pengendalian pada tingkat yang rendah, tapi bukti tersebut mungkin cukup untuk mendukung suatu risiko pengendalian yang tinggi. Nah, yang kedua, mengidentifikasi salah saji potensial. Seperti salah saji ini dapat diidentifikasi untuk asersi yang berhubungan dengan setiap kelas transaksi utama dan untuk asersi yang berhubungan dengan setiap saldo akun yang signifikan. Yang ketiga, mengidentifikasi pengendalian yang diperlukan. Contohnya, seorang auditor dapat mengidentifikasikan pengendalian yang diperlukan yang mungkin dapat mencegah atau mendeteksi dan memperbaiki salah saji potensial tertentu berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari prosedur untuk memperoleh suatu pemahaman dan mengidentifikasi salah saji material serta pengendalian yang diperlukan untuk mencegah atau mendeteksi dan memperbaiki salah saji. Auditor dapat membuat suatu perkiraan awal dan risiko pengendalian. Kemudian yang keempat, melaksanakan pengujian pengendalian. Hasil dari setiap pengujian pengendalian seharusnya menyediakan bukti mengenai efektivitas dari rancangan dan operasi dari pengendalian yang diperlukan. Sebagai contoh, dengan menggunakan teknik audit dengan bantuan komputer untuk menguji bahwa komputer membandingkan jumlah cek yang diterbitkan dengan pemasukan dan pengeluaran kas, auditor memperoleh bukti mengenai efektivitas pengendalian intern terhadap transaksi pengeluaran kas. Kemudian yang terakhir yaitu mengevaluasi bukti dan membuat penilaian. Penilaian akhir dari risiko pengendalian untuk asersi laporan keuangan didasarkan pada pengevaluasian bukti yang diperoleh dari yang pertama, prosedur untuk memperoleh pemahaman mengenai pengendalian intern. Yang kedua, pengujian pengendalian yang berhubungan menentukan tingkat risiko pengendalian yang dinilai merupakan masalah pertimbangan profesional. Nah, jika berbagai jenis bukti mendukung kesimpulan yang sama mengenai efektivitas suatu pengendalian, tingkat keyakinan akan meningkat. Sebaliknya, jika bukti yang ada mendukung beberapa kesimpulan yang berbeda, tingkat keyakinan akan menurun. Saat ini kita masuk ke dalam bagaimana strategi untuk melaksanakan pengujian pengendalian. Yang pertama, menilai risiko pengendalian berdasarkan pengendalian pemakai. Kedua, merencanakan suatu penilaian yang rendah berdasarkan pengendalian aplikasi. Dan yang ketiga, merencanakan suatu penilaian risiko pengendalian yang tinggi berdasarkan pada pengendalian umum dan tindak lanjut manual. Nah, kemudian saat ini kita akan merancang pengujian pengendalian itu seperti apa. Yang pertama, diperlunya jenis bukti. Jenis bukti itu meliputi pertanyaan, pemeriksaan dokumen, atau laporan pengamatan, pelaksanaan ulang dari pengendalian atau teknik audit berbantuan komputer.
Yang kedua, kita perlu sumber bukti. Sumber bukti itu apa saja? Yaitu berhubungan dengan berbagai auditor yang memperoleh bukti. Bagaimana auditor itu memperoleh bukti? Yang ketiga, adanya ketepatan waktu, yaitu berhubungan dengan kapan bukti diperoleh dari bagian periode audit di mana bukti itu diterapkan. Nah, yang keempat, perlunya keberadaan bukti lain. Yang kelima, adanya keputusan pemilihan staf. Keenam, perlunya program audit untuk pengujian pengendalian keputusan auditor mengenai sifat, luas, dan waktu pengujian pengendalian bersama dengan pemilihan staf audit. Dan yang terakhir, menggunakan auditor internal dalam pengujian pengendalian seperti yang pertama, koordinasi audit dengan auditor internal, dan yang kedua, bantuan langsung.